Sejauh mana BNN dan Ditjenpas Kemenkumham melakukan kerjasama dalam memberantas narkoba di dalam lapas dan seperti apa pula upaya yang bisa dilakukan agar lapas akhirnya bisa steril dari narkoba. Sudah bergabung bersama Metro Bagi Primetime Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Rampasan Ditjenpas Kemenkumham, Wahidin. Pak Wahidin, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. terima kasih bisa mengundang kami lagi. Terima kasih sudah hadir di Metro Bagi Primetime. Pak Wahidin, ini karutan Pak. Bukan lagi sipir atau levelnya sudah karutan. Ini bagaimana Pak? Meskipun sudah nanti akan dipecat dari PNS, apakah ini luput dari pengawasan atau gimana? Saya kira jadi begini, memang informasinya CAS ini, CAS itu jangan melakukannya mungkin sebelum sebagai karutan di Purworejo. Tapi yaitu sebagai waktu beliau menjabat sebagai Kepala KPLP di Nusa Kambangan, Narkotika Nusa Kambangan. Dan seandainya saja memang teman-teman yang mempunyai akses bisa mendeteksi ini secara awal, kan kita bisa juga diinformasikan dan nanti hasil informasi kita bisa juga untuk menindaknya. Terkadang kami ini kan hanya keterbatasan seperti itu. Jadi selama ini kita punya keterbatasan teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana untuk mendeteksi setiap personil kami di lapangan itu melakukan apa? Nah, ini yang belum kita punya teknologinya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan semakin diperkuat agar kita bisa tahu persis apa yang dilakukan oleh para personil pemasarakatan di lapangan. Nanti mungkin teman-teman BNN kan lebih canggih daripada kita untuk teknologinya, dan kami yakin teman BNN itu pasti benar karena apa yang dirilisnya juga pasti juga benar. Tidak punya teknologi canggih maksudnya apa Pak? Kurang apa Sebagai Pak, contoh yang begini, dibutuhkan? kita kan tidak tahu tuh kalau pada saat itu bahwa saudara CAS itu ternyata mempunyai transaksi dengan yang namanya sancai, bagaimana dia bisa menggunakan uangnya, katanya dia bisa pegang ATM-nya, terus bisa mengambil dananya. Ini kan kita tidak paham, tidak mengerti. Kalau tidak ada informasi dari institusi, apakah PPATK, apakah teman-teman dari Badan Narkotika Nasional, tentu kita tidak paham. Seandainya itu kita paham, kita mengerti dari awal, tentu kita sudah tindak. Jangan sampai sudah seperti seolah-olah dia bersih saja, akhirnya malah dipromosikan sebagai kepala rutan di Purworejo, terus seolah-olah setelah jadi kepala rutan Purworejo kita tindak, ya itu juga bahkan sudah berpindah pun komunikasi masih berjalan itu, antara makanya Cahyo dengan itu, Sancai gitu. begitu. Artinya itu yang bisa mendeteksi seharusnya BNN begitu Pak? Saya kira teknologinya BNN ataupun institusi lain sudah. Memang tidak dilaporkan Pak ke Kemenkumham misalnya ada indikator begitu, karena ini sudah terpetakan sejak lama misalnya. Ya mungkin BNN ada misi lain karena ingin mengungkap jaringan lebih luasnya mungkin. Kalau diinformasikan kepada kita mungkin kecurigaan akan terputus karena akhirnya tidak bisa diungkap secara detailnya, mungkin itu pertimbangannya. Saya juga tidak tahu persisnya. Tapi yang fakta kita tidak tahu, selalu tahu bahwa pada saat kita diinformasikan yang bersangkutan akan ditangkap baru kita diberitahu. Oke, Tapi tidak apa-apa kalau memang ini demi negara. mekanismenya memang seperti itu. Iya, gitu ya. kalau demi negara kita setuju saja. Saat buktinya sudah terkumpul baru nanti dirilis ke publik. Nggak masalah begitu ya. bagi Nah, kami. kemudian ini menjadi pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi ada pernyataan dari Pak Budi Waseso begitu ya, menyatakan bahwa ini seharusnya sudah bisa diawasi begitu. Kita tidak bisa mencampuri dapur dari yang lain begitu. Kalau berbicara tentang kewenangan bagaimana sih Pak? Ya, saya kira memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN ini, bahwa memang institusi Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga punya kewenangan pembinaan terhadap personil di bawahnya. Tapi juga kita bukan bela diri, bukan terus mengabaikan itu. Kami pun juga sudah melakukan apa yang kita harapkan bersama. Tapi ternyata bayangkan 238.000 isi lapas rutan. Itu kan penanganannya hanya berapa pegawai saja. Di suatu lapas rutan itu kadang-kadang cuma 2. Yang diawasi mungkin sekian banyak. Bukan ini alasan klasik, tapi faktanya seperti itu. Terus update keterampilan dari personil. Hampir kita itu terbatas sekali. Tidak seluruh pegawainya. Namun walaupun bagaimana, semangat Kementerian Hukum dan HAM sebagai contoh nanti kan untuk mengatasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budi Waseso, kami mungkin dengan dipimpin oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Senin akan diadakan telekonferensi untuk semua jajaran, pemasyarakatan terutama, dan seluruh jajaran calon pegawai negeri sipil untuk menekankan kembali bahwa pentingnya komitmen ini dibangun.
Bukan cuma kemarin jadi bangun, lebih ditekankan lagi. Tidak sedikit. Dan institusi Kementerian Hukum dan HAM itu sudah menindak lebih dari 151 orang. Dipecat. Dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017. Selama kurun waktu Pak Menteri Hukum dan HAM. Apa yang mereka lakukan, Pak? Antara lain 53-nya itu adalah terkait dengan masalah narkoba. Oke, dipecat dari jabatan atau dari PNS? Di PNS tentu saja, bukan cuma di jabatannya, PNS. Ada yang dipecat tidak dengan hormat, ada yang dipecat dengan hormat karena tergantung pelanggarannya. Dan ini kan bukti bahwa kita punya komitmen, bukan tidak punya komitmen. Kalau enggak berarti seolah-olah membiarkan. Cuma mungkin ini konsumsi pemberhentian dan lain sebagainya itu tidak seperti teman-teman yang lain, mungkin dengan dipublish gitu, atau dengan cara supaya lebih ada unsur kepada masyarakatnya atau kepada teman-teman kita. Tapi ini lagi pula, Pak, faktanya. kalau dari dalam masalah pengawasan berarti memang sampai saat ini masalah klasik kekurangan personel untuk mengawasi. Insya Allah setelah tanggal besok hari Senin itu kan ada tambahan pegawai 14.000. Tambahan pegawai 14.000 itu kan nanti dilatih dulu. Setelah dilatih baru ditempatkan pada. Ini kan akan mengurangi frekuensi, akan mempertebal kita akan mengawasi. Nah, dan juga mungkin juga dengan dana dari negara yang mungkin secara bertahap, juga mungkin teknologi pengawasan CCTV dan sebagainya. Jadi ini bantuan dari negara seperti ini kan akan membuka peluang meminimalisir kemungkinan siapapun. Karena terawasi kan, Iya, akan tidak hanya terekod. personal tapi juga butuh Siapapun, teknologi begitu ya, Pak. Iya. Jadi Pengunjung bisa terdeteksi apa yang dibawanya. Terus pengunjung pada saat dia mungkin bicara di ruang kunjungan juga terdeteksi. Pegawai kita juga ya kalau dia mau apapun yang dilakukannya bisa dideteksi. Itu juga saya kira meminimalisir. Insya Allah ini bagian daripada kita untuk meminimalisir. Dan bagian kita untuk semangat karena negara sudah mulai ingin memperdayakan kita semua. artinya sudah ada komitmen dan sudah disiapkan begitu Kalau ya. komitmen saya kira sudah lama itu Sudah ada. lama ya, Cuma begitu masalahnya adalah kendala seperti ini kan masih ada gitu ternyata. Dan pasti kita juga bukan berarti untuk mengabaikan komitmen itu. Tidak ada saya kira institusi negara yang tidak peduli kepada bagaimana memberantas narkoba. Saya yakin. Tapi ternyata masih ada, iya. Harus ditindak pasti itu. Karena bukan pertama kalinya ini sudah Ya, berkali-kali begitu. Pak Wahidin, tapi saya agak bingung nih. Pak Buas bilang tidak mau mencampuri dapur orang lain begitu ya. Tapi di sisi lain tadi Pak Wahidin bilang butuh peran aktif dari BNN untuk melaporkan perkembangan jika ada indikator yang mencurigakan begitu, Pak. Dari sudut itu Kerjasamanya selama ini gimana sih Pak antara BNN dengan Kemenkumham? saya kira kerjasama sudah luar biasa kan. Buktinya ada MOU, ada lain sebagainya itu kan ada bukti-bukti bahwa itu bekerja Itu sama. kan di atas kertas Pak, tapi kenyataannya gimana Pak? Saya kira juga untuk kerjasama untuk pelaksanaan bagaimana personel kita dilatih oleh BNN untuk mengetahui bagaimana mendeteksi narkoba itu kan juga itu teman-teman dari Badan Narkotika Nasional juga yang mengadvis kami gitu. Kerjasama juga dalam bagaimana ada informasi mungkin di sana juga diadakan penggeledahan dan sebagainya juga sama-sama kan. Institusi kita itu sama-sama untuk itu. Jadi cuma mungkin dari sisi tidak Pak jangan sampai kita yang bikin rusak kita kok yang disalahkan beliau gitu, mungkin itu yang bukan kalau itu ikut campurnya ya pasti ikut campur dong. Oh ini kan kepentingan negara kok. Saya yakin mindset beliau itu dalam sisi bahwa ya tindak loh gitu. Gitu. Bagaimana caranya? Silakan itu tindak ya. Itu Atau jika sudah ada indikator bisa dicegah dari awal begitu. Sama-sama. Artinya juga dilaporkan ke Kemenkumham terus bersama begitu. Ya, seandainya beliau memang dari awal melaporkan ya kita juga akan menindak. Masa sih kita membiarkan personel kita terlibat seperti itu? Enggak lah. Ya, tapi ya kami terima kasih mungkin juga memberikan semangat kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih lagi meningkatkan komitmennya bahwa ternyata kita masih jauh apa yang diharapkan oleh negara ini. Oke, nah itu kan seperti lagi-lagi seperti tamparan begitu ya Pak ya. Di level Karutan ketahuan bahwa bahkan sudah sejak lama begitu mereka menjalin komunikasi, menerima uang begitu. Nah kemudian ada informasi Cahyo menerima 300 juta biar dapat kemudian fasilitas di lapas. Nanti kedepannya setelah ada kejadian ini, kerjasama seperti apa yang akan dijalin Pak? Karena tadi membutuhkan informasi soal rekening dan lain-lain. Iya, ya kita menekankan bahwa masalah komunikasi itu karena kemanusiaan tiap hari ketemu, kita tidak bisa pungkiri. Komunikasi itu kan bisa lisan, verbal dan sebagainya langsung. Yang ini kan tidak bisa kita pungkiri itu hal yang memang tugas kita harus berkomunikasi dari sudut itu. Yang kita tidak senang, kalau kita tidak inginkan itu adalah teman-teman kita harus diberikan advice, harus diberikan penguatan bahwa sekarang itu
sudah tidak boleh lagi bahwa dimintain tolong menyimpan uangnya itu karena akan dicurigai pasti. Dulu ada dinitipkan ATM, itu sudah nggak benar gitu. Kalau dulu mungkin itu bagian biasa-biasa saja karena mungkin kejahatannya bukan kejahatan narkotika, bukan kejahatan teroris. Tapi sekarang kan sudah banyak seperti Dengan alasan itu. apapun ya? Ya kalau dulu kan kalau orang yang mungkin keluarganya jauh mungkin beratusan kilo terus pidananya di tempat lain nitipkan dana tolong untuk sekedar membantu tambahan makanannya dari saudaranya yang ada di dalam itu mungkin hal biasa. Sekarang tidak bisa lagi karena apa? Faktanya itu ternyata faktanya itu dianggap bahwa ini waktu kebutuhan untuk si Sanca itu dianggapnya nanti ya seperti itu. Sudahlah, saya harus ditinggalkan kebiasaan lama itu. Itu bukan harus diperkuat juga, harus disampaikan informasi ini kepada teman-teman jajaran pemasyarakatan. Itu sudah disosialisasikan sebenarnya Pak ke jajaran di bawah Kemenkumham. Sosialisasinya bukan belum seluruh jajaran. Dan ini saya kira nanti Pak Menteri Hukum dan HAM melalui telekonferensi yang hari Senin itu saya kira ini juga termasuk yang ditekankan. Oke, Pak, apakah Cahyo ini diperkirakan yang terakhir atau sebenarnya masih ada yang lain yang sudah di bawah pengawasan Kemenkumham yang sudah ditandai begitu Pak? Ya, kalau tanda menanda, ini mohon maaf, teknologi kami itu mungkin sangat terbatas. Tapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Arman Lupari dan Pak Arman Lupari dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan bertemu dengan jajaran kami dan Menteri Hukum dan HAM, saya yakin juga ini akan menyampaikan hal seperti itulah. Yakin itu. Jadi supaya tidak lagi sudah matang baru kita permasalahkan, tapi dari awal sudah deteksi. Dan Pak Arman, saya kira komitmen kita bersama bagaimana ini menindak. Dan yakin karena kecanggihan begitu luar biasanya, pengaruh begitu luar biasanya, terus daya pukau para bandarin yang begitu luar biasanya, saya yakin masih ada. Oke, tapi kerjasama dengan BNN masih akan terus itu sudah karena pasti. kesannya takutnya nggak kompak gitu Pak. BNN bilang apa, Kemenkumham bilang apa. Gitu. Enggak lah, saya kira kompak lah. Kompak kita tetap dalam untuk negara yang sama-sama berkomitmen untuk negara ya. Untuk negara ini saya kira harus kompak lah, bukan tidak kompak. Tapi cuma gaya menyampaikan itu adalah ciri khas. Jadi kalau mungkin Pak Menteri Hukum dan HAM gayanya dengan memberikan fakta-fakta, terus gayanya Pak beliau Kepala BNN juga dengan mensport supaya ini mensport, bukan menganihilir kok. Ini beliau bukan mengecilkan kita, mensport. Ayo loh ini cepat jalan supaya cepat terberantas ini narkoba ini. Itu saya kira mensport itu. Baik, kita harapkan tetap kerjasama ini tetap terjalin dan lagi-lagi tidak ada Cahyo yang lain begitu ya Pak ya, dan juga Sanca lain yang bisa menikmati fasilitas di lapas. Pak Wahidin, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi cambuk bagi jajaran kami pemasyarakatan ke depan lebih baik lagi. Tapi cambuknya jangan sering-sering Pak, nanti sakit. Ya, kalau terima kasih. Pak Wahidin, Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Baran Ditjen Pas sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time. Terima kasih.